Perkenalkan, nama saya Raid Muhammad Noval dengan NIM akhir 27. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pemrograman fungsi pada R. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pendefinisian suatu fungsi pada R dan apa, apa itu fungsi rekursi. Nah, jadi sebenarnya suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan padanan yang menghubungkan setiap X pada himpunan A yang disebut daerah asal atau domain tepat satu dengan Y pada himpunan pada himpunan B yang disebut daerah lawan atau kodomain. Nah, jadi fungsi dalam R ini memungkinkan kita untuk menyusun kode dalam unit-unit kecil sehingga dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian pemrograman. Nah, jadi kode ini kan fungsi ini bakal memudahkan programmer dalam melakukan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan kode itu sendiri. Nah, jadi untuk pendefinisian suatu fungsi pada R itu kita bisa menulis nama fungsi yang kita inginkan dan mendefinisikannya dengan menggunakan fungsi fungsi function. Nah, nih untuk kita langsung ke contohnya aja. Kita misal mau buat fungsi luas lingkaran. Jadi kita membuat fungsi dengan namanya itu luas lingkaran. Nah, untuk membuat fungsi ini kita mendefinisikan dengan fungsi dari R yaitu function. Nah, kita di dalam fungsi ini kita bisa memberikan suatu argumen. Nah, jadi kita berikan suatu argumen gitu. Karena untuk menghitung luas lingkaran ini kita memerlukan nilai pi dan nilai R, nilai apa? Jari-jari atau R. Jadi kita definisikan argumen sebagai pi dan R sebagai jari-jarinya. Lalu setelah itu kita lakukan suatu operasi yang akan kita lakukan di dalam fungsi ini. Nah, jadi kita lakukan dengan fungsinya itu kan kita mau menghitung luas. Jadi kita masukkan rumus untuk menghitung luas lingkaran dengan L sebagai pi kali R kuadrat. Karena rumus luas lingkaran itu kan pi kali R kuadrat gitu. Nah, habis itu kita kembalikan nilainya, nilai L-nya dari itu L. Nah, untuk penggunaannya, ini kan kita baru mendefinisikan suatu fungsi. Nah, untuk penggunaannya kita bisa memanggil fungsi itu nama fungsinya luas lingkaran. Kita masukkan nilai argumennya untuk pi-nya berapa. Misal pi-nya 3,14. Kita masukkan 3,14 dan jari-jarinya berapa? Misal jari-jarinya 9. Nah, maka output yang akan dihasilkan adalah 254,34. Nah, ini kan suatu fungsi dengan dia itu tidak memiliki argumennya itu nggak ada gitu bawaannya atau default argumennya nggak ada. Nih, semisal kita panggil fungsinya itu dengan luas lingkaran aja nih, luas lingkaran, ini pasti bakal error error tuh. Dia karena argumen pi sama r-nya itu nggak didefinisikan. Nah, untuk ini kita bisa merubah argumen yang di ini, misal kita pi-nya kita ubah, kita kasih ketetapan aja. Misalkan pi kan sama terus nggak mungkin berubah. Pi-nya kita buat ke 2/7. Nah, jadi kita apa yang pi ini sebagai default argumennya dan r-nya ini yang bakal diinput sama user gitu. Nah, nah untuk penggunanya di gini nih. Misal kita mau menghitung luas lingkaran dengan jari-jarinya 9. Tuh, kita definisikan R sama dengan 9. Nah, tuh. Jadi hasilnya sama tadi kita di 254. Jadi untuk
default argumen itu bisa kita definisikan pada bagian awal sini, ya sehingga saat penggunaan suatu fungsi itu kita nggak perlu manggil lagi gitu fungsinya. Nah, selain itu kita juga tuh sebenarnya bisa buat fungsi tanpa argumen gitu. Misal kita buat fungsi salam, halo semua, kita panggil salam. Tuh. Kita bisa buat juga fungsi tanpa argumen gitu. Jadi kalau kita panggil fungsinya, dia bakal ngeluarin output halo semua gitu. Atau bisa dirubah ke banyak bentuk sih sebenarnya kalau untuk fungsi sendiri. Nah, selanjutnya untuk contoh pas selanjutnya nih, yang tadi yang masalah default argumen Mas Yan. Jadi kita juga bisa, kita misal mau buat sekarang luas persegi panjang function, panjangnya misal sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 18. Nah, untuk rumus luas persegi itu kan, persegi panjang kan rumusnya panjang ke lebar. Jadi kita langsung return aja panjang dikali dengan lebar. Penggunaannya nih. Jadi kita karena ini udah default argumennya panjang sama dengan 5 dan lebar sama dengan 18, jadi kita tidak perlu mendefinisikan berapa sih panjang sama lebarnya itu. Nah, sehingga hasil yang akan dihasilkan itu kan jadi 90 gitu. Nah, ini kan kalau fungsi yang di awal ini kan dari default. Sebenarnya kita bisa juga ngerubah nilai dari default ini ke nilai tertentu. Misal kita mau set panjangnya itu sama dengan 10, habis itu lebarnya juga 10. 12 gitu deh. Jadi kalau 10 10 jadi persegi. Nah, jadinya tuh yang awalnya panjangnya 5 sama yang defaultnya panjangnya 5 dan lebar 18 itu bisa berubah jadi panjangnya 10 dan 12. Jadi hasilkan kalau 10 kali 12 kan 120 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk fungsi rekursi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi fungsi rekursi sendiri itu adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Jadi, fungsi rekursi ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah ke masalah yang lebih kecil dengan struktur yang sama. Atau ibaratnya kayak masalah-masalah yang struktur sama tuh. Jadi secara nggak langsung itu kayak melakukan perulangan, tapi dengan fungsi itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya di fungsi rekursi ini ada dua kasus. Ada kasus basis atau base case, sama kasus rekursi atau recursive case. Nah, untuk base case itu tuh sebenarnya kasus yang sebenarnya kondisi di mana fungsi berfungsi itu berhenti memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya di base case ini fungsinya untuk mencegah rekursinya itu nggak jadi infinite gitu, nggak terbatas, dan memastikan bahwa fungsi itu akhirnya bakal berhenti gitu. Nah, untuk kasus rekursifnya itu dia itu merupakan suatu di mana fungsinya itu memanggil fungsinya sendiri. Nih, kita langsung ke contohnya aja deh dari fungsi rekursi. Kita misal mau buat fungsi faktorial.
function dengan argumennya n. Di situ, nah, untuk kasus base case atau kasus basis itu tuh kita bisa buat tuh dengan pengkondisian gitu. Misal kita buat if n sama dengan 0, atau jika n sama dengan 0, maka akan mengembalikan satu, return 1 gitu. Nah, jika n-nya itu nggak sama dengan 0, maka dia bakal nge-return n dikali faktorial real n min 1. Nah, jadi nih, di bagian ini nih, bagian faktorial n min 1, nah ini merupakan base apa kasus rekursifnya. Case apa rekursif case. Nah, kalau di bagian yang if n sampai return 1 ini, nah ini baru bagian yang namanya base case gitu. Nah, misal kita mau membuat faktorial 5, kan kalau faktorial 5 kan 120. Nah, tuh. Jadi faktorial 5 itu kan bakal 120. Nih, coba deh kita kaliin. Kan kalau 5 itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tuh, hasilnya sama tuh. Jadi, kalau kasus rekursi ini ibaratnya kayak dia tuh ngelakuin perulang apa fungsinya ini nih bisa dipecah ke dalam hal-hal apa lebih kecil, masalah kecil, dan struktur dari fungsinya itu sama nih, kayak ini kan perkalian semua gitu. Cuman yang itu bagian yang indeks apa angka selanjutnya itu kan dikurangin. Nah, jadi bisa gitu pakai kasus faktorial. Banyak kasus-kasus yang bisa dibuat di fungsi rekursi ini. Selain faktorial bisa juga pangkat, atau kita mau nge-sum list gitu juga bisa, atau jumlahin bilangan, misal 10 bilangan itu berapa total jumlahnya. Nah, jadi untuk fungsi rekursi dan fungsi mendefinisikan suatu fungsi cukup sampai di sini. Nah, untuk masalah Object Oriented Programming atau OP itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ariana dengan NIM 12245036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai S3. S3 itu apa sih? Kelas S3 itu merupakan kelas yang sederhana dan primitif. Kelas ini yang paling populer dalam pemrograman R. Nah, objek pada kelas S3 ini dapat dibuat dengan menambahkan atribut dalam kelas objek gitu. Suatu list dengan atributnya diberikan suatu nama kelas. Kemudian kelas tersebut itu adalah merupakan kelas S3. Nah, misal kita mau membuat suatu kelas mahasiswa ITERA yang terdiri dari atribut nama dan umur. Gimana? Dengan cara, oke, kita akan membuat objek dengan kelas S3. Caranya adalah pertama kita identifikasi dulu kayak ini. Mahasiswa, kan kita mau membuat mahasiswa ITERA. Mahasiswa ITERA. Nah, kemudian function. Nah, kita kan mau membuat nama dan umur, maka di dalamnya argumennya itu di dalamnya berarti nama, koma, umur. Kemudian kita kurung siku kita di mana mau membuat mahasiswa lagi nih, mahasiswa kita buat dalam bentuk list di mana nama kita panggil itu nama, kita identifikasi sebagai nama juga, kemudian koma, umur sama dengan umur. Oke, dan kemudian kita akan memasukkan kelasnya nih.
kelas, berarti menjadi kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa itu yaitu kita kasih nama mahasiswa. Kemudian kita panggil lagi dari mahasiswa yang udah kita identifikasi, yaitu pakai return. Berarti kita kayak print gitu. Mahasiswa. Udah? Kemudian kita run. Nah, oke, udah. Kemudian kita akan menulis metode print biar keluar gitu. Menulis metode print untuk kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa M. Nah, gimana caranya? Yaitu kita print dot mahasiswa, kita sama dengan min, kemudian pakai function ini, kemudian kita dalam kurung P, argumen P, kemudian kurung siku, cat buat kita panggil printnya. Nah, kemudian apa sih? Nama. Oke, nama. Nah, kita ambil nih nama di sini, berarti kita kan udah kita inisiasin di sini P gitu. Berarti P $S itu buat ngambil, berarti nama, karena kita mau tahu nih namanya siapa, kemudian kita mau pakai N, karena biar dia ke bawah. Oke, kemudian kita lanjut lagi buat tahu umurnya berapa. Sama kayak yang nama tadi, berarti umur, kemudian koma, kita lagi panggil, kita ambil pakai $, berarti apa? Di situ umur. Nah biar dia ke bawah bagus gitu, berarti kita pakai garing N gitu. Garing N. Nah, kemudian kita akan menggunakan objek dan metode. Gimana caranya? Menggunakan objek dan metode. Menggunakan objek dan metode. Nah, dengan cara kita bikin nih inisiasi lagi mahasiswa 1 atau mahasiswa 0 boleh, mahasiswa 1 aja. Atau boleh juga MHSA, mahasiswa. Nah, mahasiswa kita bikin berarti mahasiswa dari atas kan kita udah inisiasi nih mahasiswa iteranya. Kemudian kita panggil lagi berarti dari mahasiswa itera yang udah kita buat, yaitu bisa kita buat namanya Rahma Neliana, kemudian umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Kemudian kita print, kita mau menampilkan nama Rahma Neliana ini, berarti MHSA. Oke, kemudian kita running. Nih, berarti udah didapatkan yaitu namanya Rahman Eliana, umur 20, dia masuk ke atribut kelas, yaitu berarti merupakan seorang mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 122450030 dari kelas RC kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas S4. Jadi di sini kita mendefinisikan sebuah kelas baru yang bernama dosen menggunakan fungsi setClass. Kemudian kita gunakan argumen slots untuk mendefinisikan atribut-atribut yang ada di dalamnya, yaitu ada nama dengan tipe data karakter dan umur dengan tipe data numerik. Selanjutnya, kita ingin membuat sebuah objek baru di dalam kelas dosen yang bernama dosen 1. Fungsi new itu untuk membuat objek baru dan kita masukkan datanya, itu nama ada Alexa dan umur adalah 28. Selanjutnya kita ingin menggunakan fungsi
show untuk menampilkan objek dosen. Kemudian fungsi chatnya ini untuk mencetak teks ke layar. Nah, objek add nama itu untuk merujuk pada slot nama dari objek dosen. Begitu juga yang umur itu untuk merujuk pada slot umur dari objek dosen. Panggil untuk menampilkan outputnya dosen 1, maka outputnya yang keluar akan nama sama dengan Alexa dan umur sama dengan 28. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang R6. Di sini pertama-tama kita definisikan dulu kelas R6-nya. Di sini kita buat kelasnya adalah peserta. Setelah itu kita ada public sama dengan list, yang mana ini akan diisi dengan atribut dan metode yang dapat diakses dari luar kelas. Di sini listnya ada name dan age, yang di sini kita settle 0 pada awalnya. Selanjutnya kita initialize atau konstruktor yang menerima parameter nama dan umur untuk menginisialisasi atribut nama dan umur. Selanjutnya ada kita buat self names, nama. Setelah itu di bawahnya kita buat untuk umur. Setelah itu kita akan memprint untuk menampilkan nilai dari atribut name dan age. Catnya adalah nama, cat nama, di bawahnya juga sama untuk umur. Kita copy paste. Selanjutnya kita membuat objek dari kelas R6. Di sini kita buat objeknya adalah peserta 1. Peserta namanya kita buat Alice dan umurnya adalah 72 tahun. Setelah itu kita menggunakan metode. Pertama kita panggil dulu peserta 1, print. Di sini memanggil metode print untuk objek peserta 1. Selanjutnya kita mengubah atribut peserta 1, umurnya menjadi 27 tahun, dan kita print untuk menampilkan perubahan pada atribut umur. Nah, di sini error karena kita belum memasukkan library R6-nya. Untuk solusinya kita cari R6 dan kita cantum, maka akan didapatkan hasilnya adalah nama Alice, umur 72, dan data barunya. Terima kasih teman-teman.